Hello guys. Taruh mana ya? Taruh mana guys? Aku baru nyampe rumah. Apakah kalian bisa dengar suaraku? Bisa kok. Nice. Maaf ya kalau agak goyang-goyang gini. Anggap aja kayak supaya kalian gak ngantuk nontonnya. Aku baru pulang dari teater. Tadi aku ada kegiatan. Terus sebenarnya tadi aku mau tidur, soalnya besok aku ada kelas pagi. Cuma tiba-tiba kok kayak kangen ngobrol-ngobrol gitu ya rasanya. Ya gak? Kangen gak sama aku? Kangen. Makasih ya. Gimana guys? Udah nonton MV-nya belum? Gimana kalau idea live kita miring gini? Nggak oke ya? Gimana kalau idea live kita kayak gini? Ini namanya challenge. Kalau kayak gini aku ketutup komentar ya. Kalau gini gimana? Jadi aku baru selesai kegiatan. Tadi aku tuh kuliah pagi jam 9 sampai jam 12. Abis itu aku langsung kegiatan sampai sekarang baru pulang. Malam ini aku ngobrolnya nggak bisa teriak-teriak karena aku lagi flu. Nggak tahu kalian bisa dengar nggak suaraku agak beda gitu. Nah kemarin tuh aku udah minum vitamin. Abis itu aku juga udah minum teh yang tau nggak sih, teh Cina itu. Teh Cina yang buat sakit tenggorokan itu yang enak banget. Sebenarnya tadi itu cuma sakit tenggorokan aja, cuma tiba-tiba biasa kan kalau sakit tenggorokan adalah sahabatnya tuh pilek ya. Mereka tuh udah kayak klop banget, tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Jadi kalau misalnya si batuk datang, pasti si pilek ikutan ngintilin kan. Jadi ya gitulah. Tapi tidak apa-apa. I'm okay. Aku cuma flu saja seperti manusia pada umumnya. Selamat 0000, selamat berganti hari. Terima kasih sudah melewatkan pergantian hari bersama live Fioni Alferi Tantri. Aku nggak tahu sih, kayak emang lagi musimnya sakit atau enggak. Di antara kan ada yang lagi sakit radang juga nggak, atau kayak batuk pilek gitu sama kayak aku. Happy day Lia. Oh iya, happy birthday untuk Lia. Oke, khusus untuk Lia JKT48, aku di sini Fioni JKT48 ingin memberikan pesan kepada Lia JKT48, semoga panjang umur, sehat selalu, bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk banyak orang, dan juga tetap menjadi Lia yang ceria dan selalu tersenyum, menjadi positive energy untuk banyak orang. Happy birthday Lia dari Fioni JKT48. Pipi gembung ala Lia. Lia tuh sumuran sama aku, tapi dia kayak gak kelihatan sumuran sama aku ya. Dia tuh kayaknya kalau misalnya Lia dibilang, maaf ya jadi ngomongin Lia, maaf ya jadi ngomongin orang. Lia, kalau misalnya kamu lihat cuplikan ini, menurut aku kamu tuh kayak anak SMP. Kamu tuh nggak mungkin deh kayak 2002. Kayaknya di akte lahir kamu itu kamu nggak ada ya. Ini sama sekali nggak mungkin kupikir begitu. Live dalam rangka apa nih? Dalam rangka kangen ngobrol-ngobrol.
aku sebenarnya lagi nyetel lagu, cuma nggak terlalu kedengeran kayaknya. Kita setel sessional lap time aja nggak sih? Dalam rangka baru rilis. Tau gak sih guys? Jadi aku mau cerita. Kemarin tuh pas sessional lap time syuting, aku tuh lagi UTS. Jadi kalau misalnya kalian lihat story IG aku tuh ngupload aku lagi ngerjain tugas, bawa buku gambar A3 segede gaban, itu aku bawa ke lokasi syuting. Untungnya di lokasi syuting tuh disediain tempat ada meja gitu, jadinya aku bisa ngerjain. Dan di sela-sela syuting kan biasa nunggu suka lama gitu kan, dan benar-benar waktunya bisa sangat digunakan sih, karena tugas aku jadinya bisa selesai lebih cepat. Kalau enggak aku nggak bisa, karena waktu itu syuting itu Sabtu, Minggu, dan Seninnya harus dikumpul guys. Jadi aku benar-benar harus mengejar deadline ya, karena itu ujian, tidak bisa saya biarkan. Adalah imbangi sekolah beserta latihan Israel. Tapi cantik banget ya, kita kayak bunga-bunga gitu. Terus kayak scene-scene yang di outdoor tuh rasanya kayak bisa di screenshot, dijadiin wallpaper komputer, ya gak? Seru banget. Kita kayak ngobrol-ngobrol cantik, seru banget. Yang scene kakek-kakek tuh bikin jadi aku kangen sama kakek aku tahu. Karena kayak scene yang dari atas itu kakek-kakek itu benar-benar bagus banget sih. Kayak di Jepang ya syutingnya. Aku kangen banget. Wis, lari-lari. FYI, aku tuh nggak tahu ya, aku tuh merasa aku adalah manusia yang paling gak bisa lari. Tau nggak kenapa? Aku tuh merasa kalau lari tuh cepet banget capeknya, tapi kalau misalnya lari tuh enggak. Kalau joget 1-16, loncat-loncat, pindah blocking tuh nggak capek. Tapi kalau misalnya lari yang kayak full lari, aku tuh berasa kayak manusia paling lemah, kayak slime sumpah rasanya. Setiap abis lari aku kayak berasa kayak mau meleleh gitu. Ada nggak sih yang nggak bisa lari? Dulu tuh aku pas masih trainee ya, akademi, karena ada latihan fisik lari kan. Itu tuh aku udah paling ngos-ngosan sedunia guys, karena lari tuh capek banget. Padahal dulu aku belum jadi remaja jompo ya, masih kayak kuat. Terus aku tuh dulu tuh anak akademi tuh suka disuruh lari keliling GBK gitu, dan GBK kan gede ya guys. Seperti yang kalian tahu, GBK tuh gede, GBK G-nya itu gede ya guys. Jadi benar-benar capek banget. Rasanya tuh kayak jalanannya tuh nggak berujung gitu. Karena dia muter, tapi kayak ini kapan kita selesai. Kalau nggak salah itu 3 putaran deh. Itu benar-benar capek banget guys. Aku berasa rasanya kayak tulang-tulangku tuh udah kayak sendi-sendi lututku udah yang kayak Yoni cukup, jangan siksa kami lagi. Terus aku dan otakku ngomong kayak, Sendi kamu harus semangat ya Sendi ini. Sendi kamu harus semangat ya Sendi. Kita lari 1 putaran lagi demi mencapai masa depan JKT48 yang cerah dengan stamina yang oke. Ayo Sendi, kita pasti bisa. Tapi Sendiku udah kayak oke, 1 putaran lagi. Oke, aku setuju Fioni, aku akan berjuang gitu. Akhirnya aku bisa menyelesaikan 3 putarannya. Terus jantungku udah yang kayak, woi, jangan paksa gue, istirahat dulu. Terus aku yang kayak, jantung, ayo cepat, ayo kita harus memompa semua oksigen dan darah dan semuanya kita pompa deh pokoknya supaya bisa ini keliling 3 putaran. Dan akhirnya bisa guys. Emang semua itu tergantung motivasi dan mindset kita ya. Tapi kalau joget tuh enggak, kenapa ya? Padahal kan joget harus lebih capek, iya gak? Kalau secara logika. Karena kalau joget kan kita loncat, kita pindah blocking lari, kita harus berekspresi, kita harus nyanyi, kita harus tampil sempurna gitu kan. Terus kita harus mengingat kembali memori-memori tentang koreo dan juga blockingan. Tapi itu gak secapek kalau misalnya lari doang. Atau mungkin kalau saya lari doang tuh kayak bosan gitu ya, kayak gak ada pergerakan yang bervariasi gitu kali ya. Kalau misalnya joget kan variatif, terus kita kayak ada yang nonton kan, jadi bisa bertukar energi gitu. Makanya guys, ntar kalau misalnya nonton teater lihat aku ya guys, aku akan liatin kamu. Aku bakal liatin kamu kayak gini. Siapa yang mau aku liatin kayak gini sampai menembus jiwa raga?
Siapa yang kalau misalnya nonton teater di iLog sama member terus kepikiran sampai seminggu ke depan? Kira-kira kalau saya di iLog-nya kayak gini masih kepikiran nggak selama seminggu ke depan? Kok kan belum tidur sih guys? Ini padahal sebenarnya live itu kayak nggak ada hal yang penting sih yang mau aku ngomongin. Tapi emang selalu nggak ada yang penting yang aku mau ngomongin sih. Tapi kayak pengen ngobrol aja. Ya nggak best, ya nggak bestie. Aku pengen cerita lagi. Aku tuh banyak cerita sih sebenarnya hari ini. Jadi tadi aku cuci mobil. Aku kan parkir di kampus tuh di bawah kayak daun-daun gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kita parkir mobil di bawah daun, itu tuh daun berguguran guys. Kalau kena angin tuh daun berguguran, ranting jatuh, entar nanti ada burung lewat dan membuang air besar atau apa tuh kan banyak terjadi selama aku di kampus kan. Jadi mobil tuh kotor. Terus karena aku pikir, mobil ini kotor, aku harus mencucinya, mumpung aku lagi ada waktu sedikit, aku cuci deh. Tau gak sih cuci mobil yang masuk ke mesin kayak gitu, yang kayak super heboh. Itu aku pakai itu karena aku kayak, aku cuci mobil tapi aku butuh waktu cepat, aku nggak mau lama-lama karena aku harus kegiatan. Aku cuci mobil deh. Setelah cuci mobil aku kayak, wah mobilku sudah bersih, sudah menjadi sempurna gitu kan. Terus dengan perasaan yang sangat senang, aku berangkat ke tempat kegiatan. Terus di tempat kegiatan, aku make up, rambut, hahaha sama teman-teman gitu kan. Terus tiba-tiba terdengar suara rintik-rintik. Aku udah kayak positive thinking. Oh mungkin ada yang pakai toilet kali ya, ada yang pakai toilet. Mungkin ada yang wudhu kali kan, nggak tahu kan, ada suara air gitu. Tapi kalau didengar-dengar lama-lama kayak makin deras. So aku pikir, oh keramas mungkin, ya nggak sih guys, keramas. Terus tiba-tiba kakak staff yang ngomong kayak gini, hujan ya di luar. Terus aku langsung yang lagi make up, aku langsung yang kayak, hujan? Terus setelah aku lihat ternyata beneran hujan guys. Ada rintik-rintik yang jatuh di atas kolam renang, aku bisa lihat itu dengan sangat deras. So aku yang kayak, di antara semua hari, kenapa harus hujan di hari ini? Coba aku mau nanya dulu. Bumi, awan, kenapa kamu hujannya hari ini? Di antara semua pilihan hari. Karena kan aku cuci mobil tuh nggak setiap hari ya guys. Maksudnya kayak saya kotor kita cuci. Kenapa harus setiap hari aku cuci? Tapi nggak apa-apa. Kenapa di saat pasti kemarin atau nggak 2 hari yang lalu, pasti ada kan orang yang cuci mobil. Nggak mungkin dong nggak ada. Kok dia nggak mendapat hujan? Katanya dunia itu adil. Katanya kalau misalnya semua orang habis cuci mobil tuh bakal hujan. Kok orang yang kemarin cuci mobil nggak hujan, tapi giliran aku yang cuci hujan? Kayak di antara semua kemungkinan hujan yang terjadi tuh dia terjadi hari ini. Tapi nggak apa-apa, karena hujan tuh kan memberikan berkat ya. Kita harus menganggap hujan sebagai berkat dari Tuhan. Karena kalau misalnya nggak ada hujan, kita bakal kekeringan dan kita akan hidup lebih susah lagi karena kekeringan. Jadi nggak apa-apa, aku akan merelakan 50.000 lagi untuk cuci mobil daripada kita kekeringan. Kita harus bersyukur. Terus tadi tuh aku pas abis dari tempat kegiatan, setelah hujannya berhenti, aku keluar kan mau balik ke mobil pas udah selesai. Terus aku melihat di kanan kiriku ada kayak rumput-rumput beserta ada bunga-bunga yang sedang bermekaran. So aku jadi merasa, oke, gak apa-apa turun hujan. Jadi kalian bisa bertumbuh dengan baik ya, daun-daun dan juga bunga-bunga semuanya. Kita harus mengambil sisi positif dari semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Tadi aku beli roti enak. Habis itu aku kegiatan ke teater.
Di teater sebenarnya nggak gitu lama juga sih tadi, cuma latihan aja. Habis itu pulang sama Ci Jessi. Tadi aku mau cerita. Tadi kan aku ada kayak pergi kegiatan. Abis itu ada teman-teman kan, ada sahabat-sahabatku, ada Flora, ada Freya, ada Kak Ola gitu kan. Terus hari ini si Freya itu bawa mobil. Kalau misalnya kalian lihat tweetnya Flora, aku dinyetirin sama Freya, kan pasti udah lihat itu kan. Kalau dipikir-pikir kita 4F ya, Fioni, Flora, Febriola, Freya, Flora. Oh my god, 4F. Jadi kalian lihat kan tweetnya si Flora yang bilang aku dinyetirin sama si Freya gitu. Asal kalian tahu, Freya tuh sebenarnya lagi mau jemput aku di rumah aku. Terus Kak Ola tuh lagi di rumah aku juga setelah kegiatan, jadi kita kayak taruh mobil dulu gitu, jadi kita mau ke kegiatan ke teater tuh bareng gitu kan. Terus aku tuh sama Kak Ola udah kasih live, share location live, kan bisa ya share location live. So aku udah voice note dia nih, Fre, nanti kalau misalnya kamu udah nyampe di jalan yang gini, kamu belok kanan ya, supaya kamu nggak usah puter balik, jadi kamu bisa langsung masuk aja, jadi gini gitu kan. Terus dia jawabnya apa, tau nggak dia jawabnya apa? Dia bilang kayak gini, bukannya harusnya kan orang kayak, oh iya makasih ya infonya, aku akan menjalankannya gitu kan. Tapi dia jawabnya apa? Dia jawabnya insya Allah. Oke, insya Allah. Tapi firasatku tuh gak enak, karena dia nyetir. Kalau Flora yang nyetir mungkin aku kayak, oh iya ini anak bisa gitu. Tapi Freya yang nyetir, jadi aku merasa kayak, aduh perasaanku agak gak enak ya. So aku bilang ke Kaola, kayak dia bakal nyasar deh. Terus Kaola bilang, iya sih, tapi gak apa-apa, dia mungkin bisa kali ya. Dan tahu gak apa yang terjadi? Aku diceritain sama Flora, di tempat dimana aku suruh dia belok kanan itu tadi, dia cuma sen aja dan dia gak belok. Karena dia bilang dia pressure ditungguin mobil belakang. Menurut aku itu alasan yang gak make sense. Dan akhirnya dia harus muter jauh, dan aku sama Kaola harus nyebrang ke jalan raya guys, asal kalian tahu. Dan aku kan gak bisa nyebrang di tempat jalan raya yang gede ya. Dan Kaola juga gak bisa nyebrang. Jadi tadi aku nyamperin bapak-bapak. Terus aku bilang gini, Pak, boleh bantuin nyebrang gak Pak? Kan malu. Tapi kalau gak bisa nyebrang gimana? Mendingan malu kan? Ya udah. Terus akhirnya si bapak itu tuh kayak mukanya tuh yang kayak kebingungan gitu, kayak lu kenapa nanyain, tiba-tiba minta tolong gue buat nyebrangin lu berdua, kayak lu siapa, kayak tiba-tiba ini nyamperin gitu kan. Tapi dengan baik hatinya, terima kasih ya bapak sudah membantu dua bocah ini yang tidak bisa nyebrang. Karena jalan raya tuh jalan raya gede guys, yang gak ada penyeberangan gitu. Emang si Freya ini dia harusnya belok biar nggak ini kan, biar nggak nyebrang. Tapi akhirnya dia bilang kayak, udah nyebrang aja lah, nyebrang. Karena kalau misalnya nggak nyebrang, dia terus putar balik jauh banget. Dan kalau misalnya di jam pulang kerja kan macet banget ya guys. Jadi aku bakal kayak nunggu sekitar 30 menit lagi kalau misalnya aku nggak nyebrang. Akhirnya diseberangin deh sama bapak yang baik hati itu. Semoga bapak baik hati itu terus mendapatkan rezeki yang berlimpah dan kesehatan selalu ya guys. Terus sebenarnya kita tuh kayak ngintirin si bapaknya itu, karena bapaknya itu yang kayak dengan kekuatan tangan warga Indonesia memberhentikan semua mobil di jalan raya kayak gitu kan. Terus kita ngintirin di belakang, kayak aku sama Kaola gandengan gitu, kayak apa sih apa. Terus kan jalan raya tuh berisik ya, jadi kita pas udah nyampe di ujung, bapak tuh langsung kayak, oh ya udah bisa ya deh. Terus kita kayak, iya pak, makasih ya pak, kita kayak teriak di jalan raya gitu guys. Aku udah kayak berasa kayak, oh my god, kalau misalnya kata Kak Ola sih udah kayak kampung ya. Tapi kayak nggak apa-apa, udah kita nggak berterima kasih, jadi kita harus kayak agak berteriak karena suara kita ketutupan sama suara-suara klakson dan juga suara knalpot motor mobil ya guys. Tidak apa-apa. Terus aku diceritain sama Kak Ola, dia bilang gini, apa aku aja yang bawa mobilnya ya, dia bilang. Namanya kenapa, aku tanya. Iya soalnya Freya kalau nyetir lama banget. Terus aku kayak, oh gitu, oh ya udah, kayaknya Kak Ola aja yang nyetir. Kayaknya dengan keadaan semacet ini kalau misalnya kita kayak nggak buru-buru, kita bakal terlambat gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin Freya masih belajar ya. Akhirnya Kaola yang bawa mobilnya dia. Lucu banget sumpah.
Semangat ya Freya belajar mobilnya. Kartu tol aku juga ketinggalan di mobilnya Kak Freya. Belum aku ambil, besok aku ke kegiatan pakai apa ya? Ya Flora nggak bisa berduaan sama Freya. Kita akan selalu menemani sahabat-sahabat kita. Jadi kita tidak akan sendirian atau berduaan. Kita akan selalu rombongan, kan JKT rombongan. Gitu deh ceritanya hari ini, kehektikan. Pokoknya hari ini lumayan hektik sih. Cuci mobil, hujan, Freya salah jalan, macet, semuanya terjadi hari ini. Gitu. Siki. Wih, Japota. Hihihi. Mau cerita apa lagi ya guys? Pio kan JKT48 sibuk terus. Aduh ketutupan gift kak, bentar komennya. Aduh hilang lagi. Oh, jadi sebenarnya presentasi hari tanpa kegiatan berapa persen? Sejujurnya ya, kalau misalnya menjawab pertanyaan ini agak bingung sih, karena kegiatan JKT itu tidak bisa ditebak guys. Sama seperti kehidupan ini tidak bisa ditebak adalah kegiatan JKT. Karena susah sih jelasinnya, karena kayak kegiatan JKT itu gak dijadwalin yang kayak setiap hari Selasa latihan, gak yang kayak gitu. Kita tuh kegiatannya tuh ngalir aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak misalnya setiap hari apa kegiatannya apa konsisten, misalnya kayak selalu di hari itu kegiatan itu tuh nggak kayak gitu. Jadi random aja, aku dapat liburnya lagi nggak ada kegiatan ya libur, kalau misalnya ada kegiatan ya enggak gitu. Karena kan member JKT kegiatan membernya kan banyak ya, jadi kegiatannya juga tiap member beda-beda. Seperti yang kalian tahu, misalnya kayak hari ini misalnya aku live IDN gitu, terus besok ada member yang live Scarlet, atau enggak besoknya lagi ada yang teater. Kan setiap member beda-beda ya, jadi liburnya juga nggak bisa diprediksi gitu loh. Sebenarnya aku tuh juga agak bingung ya kalau misalnya temen aku tuh ngajak pergi gitu, misalnya anak-anak SMA, kapan kamu liburnya, aku bakal bingung banget jawab pertanyaan itu karena aku nggak tahu kapan liburnya guys. Gitu. Tapi enak sih jadinya tuh kayak nggak monoton gitu, nggak yang kayak kalau misalnya sekolah kan kita udah ada jadwal, misalnya kayak hari Senin matematika ya hari Senin matematika terus gitu, kan agak bosen ya kalau kayak gitu. Tapi kalau itu lebih bervariasi dan baru-baru juga kegiatannya, misalnya ada yang kayak waktu itu radio, terus ini itu yang belum kita pernah cobain sebelumnya tuh ada gitu. Seru sih, aku senang kegiatan JKT. Maka aku tuh kalau misalnya nggak kegiatan ya guys, aku tuh bingung banget mau ngapain di rumah. Kemarin tuh sempat aku libur kayak 2 hari gitu kan, dan aku tuh udah kayak gelisah. Tau gak sih kalau misalnya orang tuh selalu sibuk tapi tiba-tiba dapat waktu kosong dan libur tuh malah jadi gelisah gitu loh. Yang kayak harusnya aku kegiatan gak sih, harusnya kayak aku bergerak gak sih, harusnya aku sibuk ini itu gak sih gitu loh. Kok tiba-tiba aku cuma kayak rebahan aja gitu, aku merasa kayaknya aku gak produktif gitu. Tapi kan padahal bagus ya, jadi kita bisa istirahat gitu. Tapi entah kenapa karena udah terbiasa setiap hari tuh kayak pergi setiap hari nyetir kayak jauh gitu kan. Tapi jadi sekali di rumah doang tuh kayak bener nih aku di rumah doang hari ini gitu. Terus aku jadi bosan, gak tau mau ngapain. Biasa kan kalau misalnya waktu kosong kan aku habis kuliah tuh, misalnya jam 12 misalnya selesai kuliah, terus aku libur kegiatan JKT, kan siang-siang bingung ya mau ngapain. Misalnya aku mau live nih, aku pasti orang-orang yang nonton tuh lagi kegiatan. Kan biasa kan kalau misalnya ada yang misalnya kayak jam 2 siang atau jam 3 gitu kan masih kayak pada sekolah atau enggak masih kerja kuliah gitu kan. Jadi bukan waktu yang pas untuk live, jadi aku tidur biasanya karena aku bingung mau ngapain. Atau enggak paling aku pergi makan keluar, abis itu aku pulang lagi, terus aku bingung ngapain. Abis itu aku ketiduran sampai malam, abis itu malamnya jadi bangun terus nggak bisa tidur. Udah pokoknya gitu-gitu aja tuh kalau misalnya aku libur. Jadi aku mendingan kegiatan, aku lebih pilih sibuk kegiatan daripada kayak banyak libur gitu. Guys, BTW kasih aku ide cosplay please.
cosplay atau enggak kostum. Kan sudah mau Halloween nih, kayaknya seru nggak sih kalau misalnya kegiatan pakai kostum gitu. Tapi aku bingung mau jadi apa guys. Aku lagi kayak nggak ada yang aneh gitu loh. Kayak misalnya aku lagi nggak ada baju yang kayak agak aneh atau baju cosplay itu kayak nggak ada gitu. Lagi kayak biasa aja, basic aja baju. Bingung. Kemarin kan aku lihat kostum ya di e-commerce, mahal banget ya kostum tuh. Kayak aku ngeliat kostum tuh mahal banget guys, bahkan ada yang kayak harga 600.000, 400.000. Tapi kan kalau misalnya beli kayak gitu tapi sekali pakai doang kayak boros ya guys. Nanti aku diomelin sama mami beli kostum. sewa kostum tuh di mana ya? Jadi semanggi. Ada yang bilang jadi semanggi. Ngomong-ngomong semanggi, maaf banget ya topiknya loncat lagi ya guys. Aku di MV Sessional Lab Time aku dapat warna hijau ya. Buat kalian yang nggak tahu dan mungkin baru ngikutin aku mau kasih fun fact, sebenarnya hijau tuh adalah warna yang paling aku nggak suka guys. Kalian mungkin yang ngikutin aku dari dulu mungkin kalian tahu ya kalau misalnya hijau tuh warna yang paling aku nggak suka. Tapi akhir-akhirnya aku selalu berjodoh dengan hijau. Aku nggak tahu kenapa. Aku benar-benar bingung banget. Semanggi aku hijau kan. Jadi kayak mau nggak mau kalau misalnya aku taruh semanggi itu di profile aku, itu hijau bakalan tuh warnanya hijau banget lagi kan semanggi. Abis itu tiba-tiba Sessional Life tuh aku dikasih kostumnya warna hijau. Aku jadinya kayak kenapa aku sama hijau? Padahal hijau tuh warna yang aku paling gak suka. Bahkan semua teman-teman aku tahu aku gak suka warna hijau guys. Anak JKT juga tahu aku gak suka warna hijau. Nggak tahu sih kenapa aku gak suka warna hijau, kayak atau mungkin kalau misalnya di aplikasi editing pink sama hijau tuh kayak berlawan gitu. Karena aku suka banget kalau warna pink, kayak aku benar-benar sesuka itu. Kayak aku nomor 1 orang paling suka pink di dunia ini gitu rasa-rasanya. Terus aku jadi kayak nggak suka opposite-nya itu yang dimana itu adalah hijau gitu. Tapi tiba-tiba aku jadi hijau terus guys. Nggak tahu deh, aku juga bingung. Gitu. Harusnya pink ya Ce. Iya. Padahal ya guys, awalnya tuh aku harusnya pink pas syuting. Tapi tiba-tiba pas aku lagi fitting, tiba-tiba Fioni kamu hijau ya. So kayak aku berasa kayak di PHP-in. Apakah ini konspirasi karena aku semanggi jadi kayak staff JKT kayak Fioni kayaknya lebih bagus hijau ya biar semanggi gitu. Jadi kayak aku dikasih hijau, oke Fioni hijau gitu. Terus aku telepon kakak staff aku bilang, Kak, kenapa aku jadi warna hijau? Kak, bukannya kemarin kakak bilang aku warna pink. Terus katanya, iya, kamu diganti jadi warna hijau. Terus kayak, oke, tapi hijaunya bagus sih. Bukan hijau yang kayak, bukan hijau kayak semanggi aku. Hijau tuh kayak yang hijau elegan gitu kan. Jadi aku kayak, oke, lucu juga. Kayaknya aku emang udah sesemanggi itu sih guys. Aku merasanya. Satu-satunya hijau yang aku suka adalah klepon. Klepon enak banget guys. Kayaknya orang yang nyiptain klepon itu adalah orang yang lagi bahagia deh. Dia kayak lagi bikin adonan, harinya lagi baik gitu. Terus dia kayak, aku ingin membuat adonan untuk menciptakan makanan baru. Bikin apa ya? Terus dia bikin adonan, diisi pakai gula. Habis itu dia kasih kelapa. Terus dia kayak, wah ini menciptakan resep yang sangat enak. Terus mungkin yang bikin klepon itu dia warna kesukaannya hijau, jadi dia kayak bikinnya hijau. Tapi klepon tuh benar-benar enak banget guys. Klepon tuh kayak makanan surga, siapa yang setuju? Menurut aku klepon tuh makanan surga sih. Aku setuju, aku ya kan. Klepon tuh enak banget guys. Kenapa belum tidur? Karena aku masih mau ngobrol. Tapi kayaknya aku gak lama-lama juga sih.
karena aku masih harus bersih-bersih dan besok aku harus kuliah pagi guys, aku harus kuliah pagi. Kalian juga bisa kegiatan gak sih? Kalian besok pada jam berapa kegiatannya? Batuk-batuk sakit kaca. Iya, aku lagi flu. Lagi flu. Aku tuh kayak sedih banget semenjak aku sakit tenggorokan tuh. Aku tuh bener-bener menjaga makan aku, yang kayak aku tuh belum makan goreng-goreng gitu sama sekali. Dan aku sedih karena aku udah kayak pengen banget makan kentang goreng guys. Pengen makan kentang goreng. Terus aku tuh kemarin sebelum benar-benar 1 hari sebelum aku ngerasa tenggorokan tuh enak, aku tuh habis beli Japota. Ini bukan iklan, aku beneran beli Japota. Nipis, pedas. Aku udah kayak mikir, wah makan Japota pasti bakal enak banget. Terus tiba-tiba aku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menyimpan itu Japotanya, masih ada di pandangan aku saat ini juga tuh, ada di situ lagi, ada di atas kulkas aku. Aku udah gak sabar makan Japota. Kayak please doain aku, semoga aku udah nggak sakit tenggorokan lagi supaya aku bisa makan Japota dan kentang goreng, dan juga aku bisa minum es-esan. Tapi aku tiap malam minum vitamin rajin loh. Tapi kalau misalnya sakit tenggorokan boleh makan mie ayam kan? Banyakin minum air putih ya. Siap. Siap Pak Bos. Siap. Gak minum kopi dong? Enggak guys, percaya gak guys? Untuk setelah sekian lama Vioni gak minum kopi guys. Ini aneh banget. Kalau misalnya kalian yang ikutin PM aku, pasti kalian kayak tahu kalau misalnya aku tuh udah jarang bikin PM aku abis beli kopi. Kayak kemana aku sempat beli, cuma nggak sesering kayak minggu-minggu sebelum-sebelumnya. Karena aku kemarin tuh lagi banyak kayak libur gitu kan, libur kegiatan. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku nggak butuh kopi deh. Karena kan kalau misalnya kita nggak butuh ya nggak perlu minum ya, biar sehat minum air putih lebih bagus gitu kan. Atau enggak aku cuma minum susu aja. Terus akhirnya ada kayak fase dimana kayaknya hampir seminggu aku tuh nggak beli kopi. Terus waktu itu setelah hampir seminggu itu aku ada show. Nah aku nggak salah tuh show apa ya waktu itu ya, lah shownya Adele apa ya, pokoknya aku ada show deh. Dan aku beli kopi. Terus tau gak sih kalau misalnya kita udah lama nggak minum kopi ya, terus kita minum kopi lagi tuh jadi deg-degan gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya bisa kayak gitu. Kayak karena udah lama kita nggak masukin kafein gitu kan, kopi ke dalam tubuh, jadi deg-degan. Terus dari tanganku tuh basah, terus jadi gemeter gitu loh. Padahal itu aku beli kopi dengan takaran yang biasa aku beli, maksudnya aku nggak nambahin kopinya lebih banyak atau kayak susunya didikitin atau gimana tuh enggak, bener-bener kayak ya udah takaran yang aku biasa beli. Padahal aku udah makan dengan kondisi perut aku tuh udah ada isi. Jadi aku tuh nggak pernah minum kopi kalau misalnya perut aku nggak ada isi. Aku nggak mau cari mati ya guys. Jadi aku selalu minum kopi harus banget setelah makan. Aku nggak mau kayak menyakiti diriku sendiri ya, karena kita kan tahu ya batasan dan juga kondisi diri kita kayak gimana gitu. Jadi aku nggak pernah minum sebelum makan. Tapi waktu itu tuh benar-benar jadi sepanjang show itu aku kayak gemeter, terus deg-degan banget. Biasa kan kalau mau show tuh udah deg-degan ya, tapi ditambah deg-degan minum kopi itu jadi kayak double gitu loh guys. Dan aku tuh nggak tahu deg-degan itu yang bikin gelisah gitu kan, yang jarang minum kopi terus minum kopi pasti ngerti kan rasanya, yang kayak gelisah, gemeter, terus kayak deg-degan, tangannya tuh keringetan. Tapi padahal nggak kenapa-napa, nggak ada yang nggak lagi audisi, nggak lagi apa, cuma lagi show teater aja gitu. Tapi untungnya lambungnya nggak kenapa-napa sih, maksudnya aku kayak nggak merasakan sakit, cuma deg-degan berlebihan aja gitu. Tapi yang bikin gak nyaman tuh karena tangannya keringetan, jadi megang mic tuh kayak merosot gitu loh guys, ngerti gak sih? Kan jadi takut ya guys gitu deh. Jadi aku nggak tahu apakah aku harus membiasakan diriku untuk minum kopi lagi supaya aku nggak gemeteran, atau aku harus kayak stop minum kopi atau gimana gitu kan. Ganti brand kopi? Enggak, aku nggak ganti, karena aku selalu beli yang ada aja gitu di di teater. Kayak emang efek udah lama nggak ngopi aja sih. Aku lagi seringnya tuh minum susu, tapi kalau minum susu kok emang hampir setiap hari sih, karena enak banget guys. Aku suka banget susu coklat, bikin kenyang. Dan kalau misalnya untuk aku yang kegiatan pagi kuliah jam 9 pagi gitu kan, kadang-kadang nggak sempat beli sarapan ya,
Jadi aku di jalan sambil nyetir sambil minum susu tuh kayak bener-bener membantu aku untuk menjalani hari sih. Yori, Kak Yori. Kangen ya sama Kak Yori. Cepat sembuh Cepi. Makasih ya semanggiku. Ademu live C. Siapa? Siapa? Ada aku. Viana kah? Owen kah? Malam ini pakai kaos kaki nggak? Pakai dong. Aku setiap hari pakai kaos kaki guys. Kalau aku kedinginan. Cek gimana kemarin Ladies and Kids. Ladies and Kids seru banget tau guys. Aku kayak merasa setiap Ladies and Kids tuh mereka benar-benar semangat banget. Terus kan banyak bocil-bocil di row A gitu kan. Terus pas lagu M13 aku tuh terharu karena aku berasa kayak ngelihat aku dulu. Kalau misalkan nonton IDN Live aku yang terakhir sebelum ini yang habis masak-masak, kan aku sempet cerita ya, aku tuh pernah suka sama kakak-kakak Cherry Bell di saat aku seumuran mereka yang anak-anak Ladies and Kids kemarin. Terus aku tuh bener-bener ngelihat kakak-kakak Cherry Bell dari bawah stage ke stage tuh bener-bener kayak mereka bersinar banget dan sangat cantik gitu kan. Terus bener-bener aku tuh pas ngelihat mereka kemarin adik-adik mereka ngelihat dari row A ke atas stage dengan mata berbinar tuh aku merasa kayak ngeliat aku dulu. Terus aku jadi kayak terharu. Kayak dulu aku ada di posisi mereka tapi sekarang aku ada di posisi yang di stage gitu kan, yang menginspirasi adik-adik. Karena dulu aku tuh kayak ngeliat kakak-kakak Cherry Bell atau enggak kayak girl band dari atas stage gitu tuh, dari sisi penonton tuh aku ngerasa kayak aku pengen jadi kayak dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak semoga performance JKT48 kemarin di Ladies and Kids bisa menginspirasi adik-adik yang mau jadi idol juga ya, yang suka perform di stage. Karena kan pasti kalau misalnya adik-adik cewek-cewek gitu kalau suka JKT pasti kan suka nari ya rata-rata ya, misalnya kayak suka cover JKT juga gitu, pasti ada lah keinginan kayak pengen jadi member JKT kan. Jadi aku kayak sangat pengen menginspirasi adik-adik. Terharu. Aku senang kalau misalnya lihat ada anak-anak kecil yang suka JKT48, aku berasa kayak energi kita tersampaikan ya sampai bocil-bocil pun gitu. Seru deh. Wow. Es batu cair lagi ultah. Selamat ulang tahun ya. Kamu yang suka bikin konten di TikTok itu bukan sih? Aku suka lihat deh. Lanjutkan konten-kontenmu. Semoga semakin kreatif ya kak. Hihihi. Kemarin ini guys, kemarin JKT48 tampil di ini Jakarta Fashion Week JFW. Ada yang lihat gak? Aku deg-degan banget, kita semua deg-degan banget berlima guys. Itu adalah pengalaman baru, aku gak pernah melihat dunia itu sebelumnya. Maksudnya aku kan bukan member yang backgroundnya dari modeling ya. Mungkin banyak member JKT yang backgroundnya udah jadi model cilik atau pokoknya udah pernah terjun ke dalam dunia modeling lah gitu. Jadi mereka tuh mungkin udah lebih tahu ya. Cuma kalau misalnya aku hanya seorang fangirl, anak kecil fangirl yang suka idol. Aku tuh kayak nggak tahu sama sekali tentang model-model dan harus kayak gimana gitu. Itu adalah pengalaman yang sangat baru buat aku guys. Pas aku datang ke sana kan kita ada latihan dulu ya. Itu semuanya isinya model. Terus aku berasa kayak kurcaci guys, karena mereka tinggi banget. Bahkan mereka nggak pakai heels, mereka pakai sepatu biasa, tapi mereka tinggi banget guys. Aku ngeliat mereka yang kayak wah, tau gak sih mereka tuh bener-bener proporsi badannya, cara jalannya itu bener-bener oke banget. Sampai rasanya tuh kayak ngelihat manekin di toko baju tuh bergerak tuh kayak gitu guys, karena mereka badannya sempurna banget. Beneran kayak kan mereka latihan tuh jalan rame-rame gitu kan. Aku bisa kayak gila, ini kayak patung-patung di toko baju pada gerak semua gitu. Bener-bener bagus banget sih guys. Ini in a good way ya, bukan in a bad way. Ini in a good way. Bener-bener aku tuh
kesima banget melihatnya, kayak aku amazed banget, kayak kok bisa ya orang jalan kayak begitu. Terus aku kayak aduh, aku jadi grogi. Aku jadi grogi ya guys, bener-bener member JKT kan ada yang tinggi tapi banyak kan tuh nggak setinggi model-model kan, maksudnya kayak walaupun tinggi tuh nggak setinggi kayak para model yang emang model gitu yang tinggi 170 berapa gitu, mungkin kecuali Levi ya, Levi kamu tinggi banget jujur, mungkin kecuali Levi itu tinggi banget guys mereka, dan kita tuh jadi katanya tuh kayak Levi atau Reji, dia dua-duanya itu. Reji juga, ya benar, aku baru ingat juga Reji, kamu tinggi banget Reji. Terus kemarin kan aku ngechat mami aku kan, aku bilang, Mi, ini Ai lagi ada di acara fashion week gitu, terus kirimin foto-foto model gitu kan. Terus mami bilang, oh iya keren ya. Terus pas sudah pulang mami aku ngomong gini, kemarin model-model cakep-cakep ya, tinggi-tinggi. Terus aku bilang, iya cakep-cakep ya, bagus-bagus. Terus tau gak mami aku ngomong apa? Kamu sih, mami bilang mau beliin kamu vitamin peninggi badan, kamu gak mau. Tuh kayak ya gak perlu gak sih, aku kan bukan model. Emangnya tinggiku sekarang kenapa? Emang tinggiku sekarang bermasalah? Kenapa kayak aku harus minum vitamin peninggi badan? Bayangin kalau misalnya, kita sama mami aku pernah mami aku tuh kita pernah ngomong ke aku, kamu tuh umur segini masih bisa tinggi. Karena mami aku kan gak gitu tinggi ya, mami aku tuh kayak pocket size gitu lah, kayak mini gitu. Jadi dia pengen anak itu tinggi. Tapi aku gak expect dia kayak beneran mau beliin aku vitamin peninggi badan, guys. Aku pikir itu tuh dia kayak jadul punya. Emang zaman sekarang masih ada yang minum kayak vitamin biar kayak tinggi gitu? Emang masih ada ya? Jujur aku gak tahu. Karena aku tuh bukan tipe orang yang suka minum obat gitu loh. Bahkan kayak ini aku batuk pilek aja ya, aku tuh cuma minum vitamin guys, karena aku tuh gak mau konsumsi terlalu banyak suplemen gitu. Karena kayak aku ya ingin menjaga organ-organku tetap sehat aja, banyakin minum air putih dan istirahat, dan minum teh gitu, sama minum vitamin. Aku pikir kita bisa sembuh dengan cara itu gitu. Jadi nggak perlu yang kayak obat suplemen vitamin banyak apa segala macam. Aku kayak nggak mau gitu. Makanya mami aku pas bilang kayak, kamu sih mami mau beliin vitamin peninggi badan, kamu nggak mau. Ya gimana ya, aku lagi batuk aja, obat batuk gak aku minum, gimana vitamin peninggi badan gitu. Kemudian kagak usah beli, ntar buang-buang duit gitu. Tapi emang masih bisa tinggi ya aku. Tinggi aku tuh sekarang 162 FYI. Dan aku ngerasa semenjak masuk JKT aku tuh udah gak bertumbuh tinggi lagi. Emang masih bisa ya aku bertumbuh tinggi? Sebenarnya pengen sih jadi lebih tinggi, 165 lah gitu kan. Tapi kayak tapi aku merasa kayak tinggiku sekarang tuh gak yang aku permasalahin juga. Aku tuh kayak gak insecure dengan tinggi badanku. Jadi fine aja gak sih menurut kalian? Gimana menurut kalian? Kayak kita gak perlu kan kayak setinggi model-model, walaupun bagus sih sebenarnya. Kalian yang pernah ketemu aku secara langsung, menurut kalian tinggi badan aku normal atau enggak? Normal kan untuk seumuran aku, mesti kayak gak terlalu pendek tapi gak terlalu tinggi juga, kayak udah manusia pada umumnya aja gitu. Normal sih, ya kan? Jadi menurut aku sih udah kayak ya udahlah, nggak apa-apa, kita terima aja. Kayak dikasih Tuhan tingginya segini. Ntar kalau misalnya Tuhan lihat aku minum vitamin, ntar Tuhan malah kayak, nih anak udah dikasih tinggi seperti manusia pada umumnya masih nggak ada puasnya gitu kan. Jadi menurut aku nggak perlu sih minum gitu. Mendingan uangnya ditabung ya mami. Kata mamiku, enggak, dia ngomong kan sama kan papaku bilang, emang dia masih bisa tinggi lagi. Terus katanya mami, bisa, cewek mah bisa kali, masih bisa sampai umur 25 mah masih bisa dia tinggi lagi. So aku yang kayak sambil makan kayak oke. Mami aku tuh adalah tipe mami yang sangat berusaha untuk anaknya guys. Jadi kayak mami aku tuh sangat peduli dengan penampilan dan looks anaknya. Jadi mungkin karena mami aku punya salon kali ya. Mungkin karena mami aku tuh dari mudanya tuh suka udah nyemplung ke dunia beauty gitu. Jadi kalau misalnya anaknya tuh menurut dia agak kurang apa tuh, dia bakal yang kayak kamu mendingan gini deh gitu. Kan pasti tahu kan kalau aku tuh nggak berambut pendek sama mami aku. Dari kecil guys aku nggak pernah rambut pendek, kecuali kayaknya pas rambut aku baru tumbuh.
Jadi mami aku tuh suka banget rambut anaknya tuh panjang. Jadi kemarin pas aku gunting segini, pas saya naruh curl, mami aku ngomong-ngomel, kamu jangan pernah gunting kayak cumi-cumi lagi kayak gitu. Terus aku yang kayak oke. Karena waktu itu kan di sini tebal, terus di sini tipis, terus pendek kan. Mami aku udah kayak, rambut kamu mami aku tuh kalau misalnya ngomong gini, Cece, kamu tuh rambut udah tebel-tebel dari sananya bagus, malah ditipisin, dibikin kayak cumi-cumi kayak gitu, apa bagusnya coba? Nggak ada ya kamu potong-potong lagi kayak gitu. Terus aku yang kayak, iya udah dipotong gimana lagi ya, udah dipotong, udah nggak bisa dikembaliin nih rambut kebetulan. Terus kan rambut aku udah panjang. Terus kemarin tuh MNC kan, yang perform sama Kak Ayu Ting Ting, karena rambut aku kan digerai, di curly, terus nggak pakai poni gitu. Mami aku tuh suka komentar guys tentang rambut, karena mungkin mami aku suka ya dengan hal-hal yang rambut-rambut gitu, suka model-model rambut gitu kan. Karena mami aku tuh juga suka ganti-ganti model rambut, kadang suka pakai extension jadi panjang, tiba-tiba bob, tiba-tiba rambutnya warnanya berubah gitu kan. Terus mami aku suka ngirimin screenshot misalnya aku habis perform gitu, tiba-tiba ada notifikasi dari mami aku, chat tining, aku buka, ngirimin foto aku, katanya gini, rambut kamu kayak gini bagus Ceh, rambut kamu kayak gini bagus, kamu rambutnya kayak gini aja kelihatannya elegan dan dewasa. Terus oke. Terus waktu itu pas acara pesta pora kan aku di Kepang 2 kan pakai poni. Terus mami aku kirimin lagi tuh fotonya. Mami aku nemu aja ada fotonya, kayak kalian yang kirimin atau gimana sih kok dia bisa nemu aja. Terus dikirim lagi, Ceh rambut kamu lucu kalau diginiin Ceh, pakai poni ala-ala Jepang gitu, nanti next time kamu bisa pakai rambut kayak gini lagi. Oke. Terus waktu itu pernah lagi, pokoknya sering dah, paling sering kalau misalnya aku tampil di TV, karena mami aku pasti nonton kan. Mami aku tuh pasti nonton kalau misalnya aku ada di TV guys, dia selalu cari anaknya yang mana gitu. Terus dia selalu komentar kayak, rambut kamu hari ini kayak gini, rambut kamu kayak gini. Oke, aku mendapat kayak my personal hairstylist. Thank you mami. Tapi emang yang selalu dibilang mami aku selalu benar sih, maksudnya aku juga kemarin kan nge-tweet kan, tiba-tiba pengen bondol, tapi kayak semua orang tuh kayak rata-rata sih, nggak semuanya, rata-rata kayak, jangan Cip yo, jangan potong rambut panjangmu itu. Jadi mungkin banyak orang yang suka aku rambutnya panjang, dan mami aku mungkin udah tahu apa yang terbaik untuk anaknya ya gitu. Viana bondol Cip. Iya, Viana tuh sebenarnya dulu sebelum bondol tuh rambutnya tuh panjang guys. Kalian dulu kalau misalnya lihat foto-foto Viana yang lama ya, yang awal-awal dulu aku masih baru masuk JKT juga, rambutnya tuh panjang. Dan Viana tuh rambutnya pendek waktu itu, di saat dimana rambut aku lagi cumi-cumi. Jadi mami aku tuh stres banget. Jadi waktu itu dia potong rambut, tapi bukan di salon mami aku, karena salon mami aku tuh agak jauh gitu kan. Jadi dia kayak ke salon yang deket rumah aja lah gitu. Terus dipotongnya kependekan, mami aku ngomel banget. Akhirnya si Viana dibawa ke salon mami lagi, akhirnya dibenerin lagi, dan jadi makin pendek kan kalau saya dibenerin. Dan di saat itu mami aku lihat rambut aku cumi-cumi, karena aku waktu itu pas potong cumi-cumi aku nggak izin, karena aku takut saya kalau izin pasti nggak dibolehin. Maaf ya mami, tapi aku kayak, namanya anak muda mau coba style baru gak sih, wajar kan, bukan salah aku dong. Kayak kan kita masih muda nih, selagi rambut kita masih bertumbuh dengan normal dan dengan speed yang oke lah, nggak kayak lama panjangnya, kita kan harus coba banyak style untuk menemukan jati diri, ya gak sih? Namanya kan anak muda tuh saat-saatnya dimana itu untuk mencari jati diri dan juga image gitu. Apalagi seorang idol, kita harus mencari image gitu kan. Jadi aku potong aja. Aku potongnya tuh nggak di salon guys, aku potongnya sama kakak hairstylist JKT. Jadi kayak kakak JKT kan pasti tau lah apa yang bagus rambutnya buat kita perform juga, yang oke kira-kira masih bisa dikuncir-kuncir itu gimana gitu kan. Terus mami aku stres banget lihat rambut adek aku yang kependekan dan rambut aku yang cumi-cumi. Dia yang kayak, mami pusing. Tapi kadang-kadang tuh aku masih pengen rambut yang kayak segini gitu loh, karena enteng dan keramasinnya tuh jadi enak, ya nggak sih? Kalau misalnya panjang kan susah keringin ya. Gitu deh. Gitulah ceritanya guys. Karena kalau rambut panjang tuh suka kering gitu ujungnya. Bahkan ini aja tadi banget aku baru rapihin nih. Aku misalkan bisa ngelihat rambutnya, mungkin kan nggak gitu ngeliat perbedaannya, tapi aku tuh habis ngerapihin bawahnya. Karena guys bener-bener mungkin karena aku sering catok rambut ya, kering banget rambutnya, udah kayak sapu.
dan aku kayak nggak bisa kayak gitu. Jadi tadinya tuh rambut aku tuh kayak segini tapi dipotong jadi kayak segini, tadinya segini jadi segini karena ujungnya tuh udah nggak sehat. Terus sekarang tuh udah menjadi sehat lagi, yeay. Kan kalau misalnya ujungnya udah nggak sehat terus jadi kayak agak rusak gitu kan, jadinya kasihan ya. Sampai kakak rambut tadi pas nih, ya ampun Cian, kok rambut kamu jadi kayak gitu gitu, padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Terus katanya mau dirapiin nggak bawahnya biar nggak makin rusak ke atas gitu. Tapi kalau saya makin rusak sampai sini makin susah benerinnya, jadi kayak dirapihin dikit tadi ini lebih oke kan ya. Terima kasih ya kakak rambut. Ponytail, ini MV yang sangat menyenangkan walaupun panas pol. Baju renangnya cakep-cakep ya. Kubisikan perasaan kangen deh syuting ponytail. Sejujurnya syuting ponytail tuh salah satu syuting yang sangat berkesan buat aku guys, karena seperti yang kalian lihat ponytail to Shusho MV-nya tuh kita kelihatan sangat bahagia dan sangat kayak apa ya, menyatu satu sama lain gitu. Setuju nggak? Apalagi yang kayak scene di bukit itu kita terlihat sangat bahagia karena kita emang syutingnya bahagia banget guys, yang kayak sangat menyenangkan. Kangen, tapi kayak banyak membernya udah nggak di JKT. Ini kayak momen JKT yang sangat menyenangkan sih. Kayak kalau aku udah punya anak, udah punya cucu gitu ya, aku bakal kasih tunjuk MV ini sih ke cucu aku, kayak ini masa muda nenek. Bukan nenek ya, ama. Ini masa mudanya ama, cu gitu. Terus ini tuh kangen. Kak Siska, beauty shot Kak Siska, Kak Cika. Masih ada Kazi juga, Adele, Ashel. Kangen gak sih? Terus itu momen yang pas lagi di pantai yang kita dada-dada ke langit, itu kayak seru banget guys. Itu benar-benar scene terakhir yang kita take di hari itu, waktu itu udah sore sore. Kangen. Emang boleh segamon ini guys. Kayak kita bener-bener terbakar matahari bersama. Terus menurut aku Ponytail tuh lagu bagus banget guys. Percaya gak sih, aku pernah dengerin lagu Ponytail di mobil sampai nangis karena menurut aku kayak melodinya tuh enak banget gitu loh. Bagus sih. Ini kayak salah satu MV favorit aku deh, Ponytail. Ya, kita kepanasan bareng-bareng, terus kakinya kena karang bareng-bareng, dan kayak kulitnya mencoklat bersama-sama. Kayak itu masa muda banget gak sih guys di pantai. Kangen. Oke, gak boleh bersedih. Iya, waktu cepat berlalu, kita kayak baru syuting kemarin deh. Kalau nonton MV JKT aku jadi kangen sahabat-sahabatku member JKT. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya malam-malam suka nontonin kayak video-video JKT tau, karena aku kayak merasa kesepian gitu. Aku merasa kayak ya udah selesai kegiatan terus kayak aku kangen teman-temanku, jadi aku kayak nonton video-video kita perform kayak seru ya, nggak sabar besok kegiatan. Terasina kita masih bocil banget guys semuanya. Masa Flying High gak sih? Iya, Flying High juga seru banget guys. Flying High juga kita lagi proses menuju dewasa ya guys. Tapi Flying High juga aku kangen banget sih syutingnya. Waktu itu syutingnya tuh pas masih covid juga kan, jadi kayak bener-bener perjuangan banget guys buat kayak latihannya, buat nyampe Jepangnya juga kayak susah banget. Coba kita harus karantina dulu gitu-gitu, bener-bener kangen teman-temanku.
Aku suka nontonin Aozora Flight Tinting. Makasih ya. Aku suka Aozora, Kataomoy, semua versi, mau versi yang new era, mau versi yang Tintin, mau versi yang dulu banget pun semua aku suka. Aku lagi baca komen. Fushidara gimana? Fushidara juga bagus sih. Udah lama nggak bawain itu. Tapi dulu di music video, performance video itu aku masih kayak cabi banget guys. Setelah aku lihat lagi, pipiku kayak gitu. Itu kayaknya waktu itu aku lagi kayak bener-bener lagi cabi-cabinya sih kayak. Aku kadang-kadang kalau saya klip itu lewat lagi, aku suka kaget sendiri kayak itu aku ya gitu. Itu kayaknya seumur aku hidup itu adalah berat terberat aku deh waktu itu. Kalian berat terberat kalian seumur hidup tuh berapa guys? Berapa kilo? Aku soalnya pas waktu itu aku lagi makan banyak banget guys. Aku tuh waktu itu suka banget makan cookies. Aku suka banget ya makan makanan manis ya, apalagi coklat gitu. Waktu itu tuh kan lagi masa-masa covid juga kan, jadi tuh yang nggak banyak kegiatan, terus di rumah aja, terus makaninnya tuh makanan yang manis-manis, terus kayak nggak dibakar gitu loh, karena kan nggak olahraga ya. Wow. I see. Ya kan. Kayak banyak juga anak-anak member yang pas lagi covid tuh mengalami kenaikan berat badan dan normal ya. Padahal aku tuh kayak nggak diet tau, maksudnya kayak aku tuh nggak ada kayak diet khusus gimana gitu, kayaknya karena udah dewasa juga deh. Tau gak sih kalau misalnya kita bertumbuh dewasa kan kayak semua fitur muka dan juga semuanya tuh berubah kan, misalnya kayak jadi lebih tegas mukanya atau enggak jadi lebih tirus tuh kan kayak bisa terjadi, sangat memungkinkan kalau kita udah beranjak lebih dewasa kan. Menurut aku tuh aku juga termasuk kayak gitu, kayak aku tuh udah nggak kayak jadi kayak gitu karena aku udah kayak bertumbuh. Aku udah umur 22 tahun guys, 22 atau 23 sih aku ya, antara dua itu, 22 atau 23 sih, 22 ya aku udah tuh umur 22 tahun. Aku udah bukan 12 tahun atau kayak aku udah bukan 17 tahun, 18 tahun seperti aku dulu pas aku masuk JKT. Ini sudah berlangsung 5 tahun guys. Dan yang kalian lihat kembalikan pipi Cepio itu udah 3 tahun yang lalu. Itu udah 3 tahun yang lalu guys. Pasti kan gak nyadar kan udah 3 tahun yang lalu. Tapi itu udah beneran 3 tahun yang lalu. Jadi aku merasa aku sudah sangat beranjak dewasa ya. Jadi aku sudah kehilangan, misalkan kalau anak kecil tuh kan cabi-cabi gitu kan, tapi kalau udah gede enggak ya kayak gitu. Aku merasa aku sudah menjadi diriku yang lebih terbentuk lagi gitu. Tapi sebenarnya emang mungkin genetik juga ya, karena kayak orang tuaku juga badannya mirip-mirip sama aku, mesti kayak aku gitu. Jadi mungkin dia karena waktu itu aku makan banyak jadi kayak agak naik berat badan. Habis itu karena udah semakin dewasa jadi kembali ke default badan aslinya gitu. Karena dulu kalau misalnya kalian pernah lihat foto masa kecil aku ya, yang kayak zaman SD yang kayak masih dekil banget gitu, itu aku kurus banget guys. Kalau misalnya kalian lihat, mungkin kalau misalnya kalian ngikutin aku mungkin kalian tahu ya, bener kaki aku tuh kayak sumpit. Dan aku menurut aku tuh kayak karena masih kecil juga sih, jadi kayak emang awalnya tuh emang kayak begitu. Jadi waktu itu aku naik berat badan emang pure karena aku makannya banyak banget. Dulu tuh aku kalau misalnya ketemu keluarga besar gitu ya, suka kayak bisa kayak tau gak sih, kayak ketemu tante gitu kan, suka bilang kayak, ih kamu kok kurus banget sih, kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak agak risih dikit sih sebenarnya, kayak namanya kenapa sih, toh aku sehat juga. Ya gak sih, kayak yang penting kita sehat ya guys, maksudnya kayak mau bentuk kita gimana penting kita sehat gitu. Karena mungkin sekali dua kali tuh nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau saya lama-lama dibilang gitu tuh kayak
Terus dengan kamu ngomong kayak gitu, emang aku naik 1 kilo kan? Enggak ya. Maksudnya kayak bukan cuma tante sih, misalnya kayak orang-orang gitu yang kayak makan dong lebih banyak ya. Aku makannya banyak guys. Kalau kalian subscribe PM aku pasti kalian tahu aku makannya banyak kan. Hari aja aku udah makan cemilan berkali-kali. Tapi emang ya udah, aku tuh kayak gini gitu. Jadi kayak gimana ya, pasti kalian juga banyak yang relate juga ya. Kalau misalnya kayak ketemu orang terus kayak, kamu berubah sih, kamu lagi kayak gini. Kayak ya udah sih gitu kan, kita namanya juga manusia ya, bentuknya berbeda-beda. Terus juga karena kita punya keseharian yang beda-beda, cara olahraga kita beda, makanan kita setiap hari beda, kita nggak perlu sama kalian gitu. Kita nggak perlu sama kayak apa yang kalian mau kita apa gitu loh. Jadi sih, yang penting kita sehat, yang penting kita bahagia, yang penting kita bisa lancar menjalankan kegiatan kita tanpa kekurangan energi sedikit pun gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja. Kok berubah emang Ultraman? Iya kan? Pasti kayak aku juga bingung, kadang-kadang aku kayak Cepio udah berubah. Cepio apanya yang berubah? Aku tetap seorang manusia yang bernama Fioni Alvaria Tantri. Aku cuma kayak kehilangan lemak-lemak badan saja. Kayak aku tetap orang yang sama. Gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang bilang kayak kembalikan pipi Cepio gitu. Karena kan semua orang kan mungkin kayak punya ngelihat mungkin aku dulu kayak oh kok lucu gitu. Ya tapi itu kan aku tidak bisa mengembalikan itu lagi ya, jadi kayak mohon maaf aku tidak bisa mengembalikan itu lagi. Tapi terima kasih sudah suka Fioni yang seperti itu juga, karena sama-sama Fioni ya, dua-duanya sekarang dan yang dulu juga sama-sama Fioni gitu. Lama nggak bareng Gus Owen. Iya, dia lagi sibuk gitu, dia udah mau masuk SMP guys. Oh my god, bayangin dia udah gede banget sekarang. Dia udah tinggi. Aku nggak expect dia sekarang kayak udah mau setinggi aku deh, bahkan kayak udah kayak segini aku deh. Dia tuh kalau nggak salah sekarang kelas 6 SD, jadi kayak udah mau masuk kelas SMP gitu. Cepat banget gak sih waktu berlalu guys, kayak kemarin dia baru brojol dah. Seinget aku dia kelas 6 sih sekarang. Antara dia kelas 6 atau enggak mau naik kelas 6, tapi harusnya kelas 6. Harusnya. Tapi belum masuk SMP, belum, tapi udah mau bentar lagi. Dalam 1-2 tahun dia akan masuk SMP guys. Betul, aku tuh punya buah stroberi. Kemarin mami aku tuh habis live di TikTok kan. Terus dia tuh habis memetik stroberi, terus dia bawain aku banyak stroberi, tapi belum aku makan, masih di kulkas. Siapa yang suka makan stroberi? Aku suka makan stroberi. Apalagi kalau misalnya dicocol pakai coklat, selai coklat. Pokoknya aku tuh apapun harus coklat. Aku suka banget guys. Aku suka makan coklat, aku suka roti coklat, aku suka susu coklat, aku suka selai coklat, aku suka apapun. Kalau misalnya beli makanan, wafer, apapun segala macam itu rasa coklat, karena kayak nggak bakal salah aja gitu. Es krim rasa coklat juga enak. Kalau misalnya rasa apa ya, matcha gitu ya, matcha enak, aku suka matcha. Aku bukan tim orang yang ngatain matcha rasa kayak rumput, aku suka matcha. Tapi kalau matcha kan rasanya suka beda-beda ya, mesti kayak nggak konsisten. Kadang-kadang matcha di sebelah sini enak, tapi yang di sini nggak enak gitu. Tapi kalau coklat tuh udah pasti enak gitu menurut aku. Atau karena aku bias aja ya, karena aku suka banget sama coklat. Soalnya coklat tuh udah pasti. Kalau strawberry pun, even strawberry kadang-kadang suka beda-beda. Misalnya kayak rasa susu strawberry brand A sama susu strawberry brand B itu pasti rasanya beda. Tapi kalau coklat walaupun beda tuh masih bisa diterima lidah gitu loh. Aku suka banget makan coklat. Bias fix. Maaf ya kalau sebias itu. Aku pikir semua orang memikirkan hal yang sama, karena kalau coklat tuh kayak ya udah umum aja gak sih? Mint choco aku suka banget. Di Jepang itu tuh ada ice cream, bukan ada sih,
Ada satu yang aku suka banget, tapi rata-rata mayoritas semua es krim mint choco di Jepang tuh enak banget guys. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke Jepang dan kalian suka banget makan mint choco atau es krim mint choco, itu kan harus cobain di Jepang. Yang ada di vending machine itu enak banget guys. Aku setiap ke Jepang wajib kudu harus banget tuh beli itu. Terus dia murah, enak, bener-bener es krim Jepang tuh mantep sih. Bahkan kalau di Jepang ya, aku belinya tuh es krim vanilla sama es krim mint choco. Karena menurut aku nggak tahu sih, aku belum pernah nyobain semua rasa vanilla di dunia ini ya. Tapi sejauh yang pernah lidahku mencoba aku seumur hidup tuh yang paling enak tuh di Jepang. Di Jepang es krim vanillanya enak banget guys. Kayak dibuat dari surga sumpah. Kayak dibuat di surga diturunkan ke bumi ini untuk manusia-manusia yang penuh dosa gitu guys. Jadi menyegarkan tubuh dan keseharian kita gitu lah ya. Benar-benar enak banget. Pokoknya setiap makan enak aku bakal bilang makanan itu makanan pokoknya aku udah punya klasifikasi makanan menurut aku bakal bilang makanan enak tuh enak kalau misalnya enak aja, kayak oke lah gitu, masih bisa dimakan, tapi kayak enggak yang enak banget tapi enak. So aku bisa ngomong gini, enak kok gitu. Kalau aku bilang enak kok, berarti tuh dia kayak sekitar 6/10 lah, 6/10 aku bilang enak kok. Terus kalau misalnya aku bilang enak banget, itu berarti kayak 7/10. Kalau aku bilang kayak gile ini enak banget, itu udah kayak 8,5/10. Tapi kalau misalnya aku udah yang kayak cuma kayak itu tuh berarti 10/10. Tapi kalau misalnya aku bilang gila ini makanan surga, itu udah infinity per 10 guys. Itu udah kayak paling enak menurut aku. Itu udah ada kayak tingkatannya, level dari aku. Pokoknya kalau saya aku lagi makan terus kalian lihat aku ngomong gila ini makanan surga, itu kalian harus coba guys. Kalau bilang enak, itu kayak oke, basic tapi bisa dimakan gitu. Makanan surga emang gimana nggak tahu sih, aku juga nggak tahu makanan surga gimana. Cuma kan kalau di kepala aku surga tuh kayak sangat tempat yang menyenangkan gitu kan. Terus kalau misalnya aku makan itu aku merasa kayak aku merasakan perasaan senang yang sangat senang gitu. Jadi aku sebut kayak ini makanan surga. Karena enak banget guys. Kalau misalnya makanan-makanan yang enak banget tuh gak bisa kok dideskripsiin dengan cuma enak, itu tuh gak bisa guys, kayak kurang gitu loh. Kayak gak bisa mengekspresikannya dengan 100% kalau aku cuma bilang kayak enak banget, itu tuh kurang. Harus yang kayak gile ini tuh bener-bener fantastis, makanan surga, itu udah paling enak banget guys. Lucu ya MV-nya AKB, beda banget sama punya JKT ya, konsepnya beda banget. Coklat Dubai enak juga. Coklat Dubai aku belum pernah cobain guys. Itu apa sih? Jujur sebagai pecinta coklat aku merasa kayak agak ketinggalan zaman karena aku kayak belum pernah coba itu. Tapi aku lihat itu di TikTok terus selalu ada kayak iklan-iklan, terus atau orang kayak review apa sih itu coklat Dubai itu apa sih sebenarnya. Aku nggak tahu. Aku pernah lihat kayak member ada yang pernah review itu juga nggak sih, Kak Elia itu siapa? Harganya mahal tapi kayak coklat fancy gitu kah? I see. Mungkin ntar next time aku bisa coba beli ya. Sebagai pecinta coklat nomor 1, aku harus mencobanya. Suka nonton drakor nggak cek? Enggak, aku nggak suka nonton. Aku cuma suka nonton YouTube-nya Ritsuki. Aku bisa nonton film tuh kayak suka bosan dan ngantuk gitu guys. Jadi aku nggak bisa nonton yang lama-lama gitu. Misalnya nonton video-video pendek kayak YouTube, TikTok gitu-gitu. Kecuali filmnya bagus banget kayak The Greatest Showman, aku suka banget. Atau film India, atau beberapa anime Jepang, atau film horor. Tapi film horor juga udah masih nggak nonton kecuali Kuasa Gelap kemarin terakhir.
Kamu pernah cobain coklat batu nggak? Pernah. Coklat batu yang makanan anak SD itu kan, yang kayak bentuknya batu-batu, ada yang warna-warni, ada yang kayak batu ikan gitu. Terus ada juga batu yang abu-abu, itu enak sih. Yang biasanya packagingnya tuh di plastik gitu kan, bukan kayak ada packagingnya gitu. Sama coklat payung gitu-gitu, itu makanan zaman SD. Sama coklat yang bentuknya kacamata warna-warni itu yang bulat-bulat, tau gak sih? Itu dulu aku suka beli juga, itu enak banget. Coklat batu bukan oleh-oleh haji. Emang iya guys. Berarti aku nggak pernah makan. Aku taunya coklat batu yang anak SD itu, bukan yang haji guys, bukan yang haji guys. Kalau yang haji aku nggak kalau yang haji aku nggak tahu rasanya. Maaf banget, aku udah kayak sotoy itu lagi ngomongnya. Maaf banget, udah sosok tahu itu. Kayak aku pikir semua coklat batu itu cuma satu di dunia ini. Aduh. Nggak pernah guys, aku nggak pernah naik haji ya soalnya, atau enggak aku nggak pernah kayak dibawain oleh-oleh coklat batu dari Arab gitu, kayak nggak pernah guys. Maaf banget, maaf kalau aku so tahu kayak tadi, tapi aku pernah lihat dan aku pernah makan coklat batu, tapi bukan yang dari haji, oleh-oleh haji, bukan guys. Itu yang ada di warung-warung SD aku pernah cobanya. Coklat yang emas aku pernah coba tuh, gila. Dulu kalau saya punya itu bisa dipamerin ke anak-anak SD guys. Kayak, woi aku punya banyak emas, kamu mau nggak? Tapi kayak haha bercanda, ini adalah coklat. Tapi sebenarnya tuh nggak enak-enak banget sih, tapi kayak unik aja gitu dan murah, unik dan murah. Biasanya tuh ada di bungkus itu setoples gitu ada biasanya, ya kan? Itu pasti biasanya kalau misalnya acara-acara kayak konyen atau lebaran mungkin ada ya, itu coklat itu ya selalu hadir tanpa pernah absen gitu. Tapi sekarang kayak udah jarang gak sih? Itu kayaknya anak-anak kecil udah gak bisa dibohongin dia dengan logam-logam dan emas-emas kayak begitu-begitu lagi. Kalau sekarang apa ya yang anak-anak suka ya makanannya? Mungkin Japota berfotokart JKT48. Coklat rokok tahu nggak? Oh aku taunya bukan coklat, yang permen. Dulu tuh sempat ngehits tuh di kalangan anak-anak SD, karena kan anak-anak itu sih kayak belaga mau nakal gitu kan. Tapi kayak tidak terlihat menarik sih. Aku lebih suka yang permen yang kayak gini, yang si bulat-bulat itu, atau nggak permen batu itu juga enak, atau nggak iya sama coklat yang payung gitu. Sama apa lagi ya? Permen karet yang dapat tato-tato pakai air itu juga ada tuh dulu. Terus juga permen yang harus ngumpulin huruf, kalau misalnya dapat huruf tuh dapat apa gitu. Sama minuman kemasan yang digosok dapat hadiah. Dulu masih banyak yang kayak gitu-gitu ya, undi-undi gitu. Terus dulu tuh snack-snack ringan tuh masih ada yang hadiahnya tuh dapat uang dalamnya guys. Kalau sekarang kan photocard ya, wih sekarang gitu. Pas dulu dapatnya duit. Pernah aku dapat 10.000, kan lumayan ya tuh. Jadi kayak dapat cashback. Gitu. Banyak ya. Dulu makanannya enak-enak, tapi kayak nggak sehat ya kalau dipikir-pikir ya guys. Sama permen kaki, aku suka banget dulu tuh, karena itu rasanya enak sih menurut aku. Sampai sekarang pun aku masih suka tuh permen yang kayak bentuk kaki itu, enak banget. Tapi itu tuh suka tajam gitu loh, suka berdarah lidahnya. Pernah nggak makan permen kaki terus lidahnya berdarah gara-gara dia tajam gitu? Aku sering berdarah karena makan itu. Tapi itu enak banget, nggak menghalangiku untuk makan lagi. Tapi udah jarang nemu, di mana ya belinya sekarang? Aku udah nggak pernah makan lagi nih. Terakhir aku makan pas masih sekolah deh kayaknya. Tapi aku sampai sekarang masih suka, rasanya enak. Di warung-warung harusnya masih ada ya guys. Lidi-lidian, aku pernah punya momen sama lidi-lidian yang gak apa-apa pernah aku lupain. Aku lagi masih SMP waktu itu, di kantin aku ada jual lidi-lidi. Terus ada kan, kalau si lidi itu ada banyak rasa ya, ada original, ada yang pedas. Waktu beli yang pedas, biasanya kalau lidi-lidian pedas itu kan pedas banget ya guys, yang benar-benar kayak wah membakar seluruh jiwa raga lah gitu kan. Terus aku makan lah, kan keras ya lidi-lidian, harus di
tek gitu kan. Dan dimana kalau misalnya kita tekin gitu kayak gitu, bumbunya tuh bisa kayak menyebar, ya kan? Kalian pasti pernah merasakan. Terus tiba-tiba guys, itu bumbu masuk ke dalam bola mata aku guys. Itu perih banget. Saking perihnya aku nggak bakal lupa itu seumur hidup guys. Dan aku masih ingat banget momennya aku lagi duduk di lantai di lorong sekolah. Aku bahkan sampai ingat seluruh kronologi yang terjadi, kayak aku tek, tiba-tiba kayak masuk ke mata ya, itu pedes banget guys. Aku bisa kayak, oh my god, aku masih mau melihat dunia ini, please jangan sampai mataku kenapa-napa. Sakit banget. Terus nggak hilang pedesnya karena dia benar-benar pedes yang nyelekit gitu kan. Kalau di lilian crazy sih kalau kataku. Jadi aku punya tips buat kalian yang makan lilian pedas. Setiap kali gigit harus merem kayak gitu. Lindungin lah mata kalian guys, atau nggak pakai kacamata. Jangan sampai mata kalian terinfeksi karena kena cabai ya guys. Mateknya ke bawah, mateknya ke bawah sih gimana maksudnya? Kayak gini. Jam 1 guys. Kayak aku udah harus udahan deh guys, karena aku besok harus kuliah pagi dan aku harus bersih-bersih. Dan guys, semakin malam aku kayak semakin serat-serat ya, daripada kayak semakin serat-serat, mending kita absen. Nanti kayak aku live lagi kalau misalnya kita ada waktu malam-malam lagi kayak gini ya guys. Maaf banget ya, aku nggak bisa ngobrol banyak-banyak. Udah 1 jam, hampir 1,5 jam. Makasih ya, padahal lagi seru ya, lagi banyak topik ya. Tapi udah jam segini guys, maaf banget kalau aku live di jam yang kurang strategis dan efektif dan efisien. Oke, aku mau cepet. Oke, aku mau ini dulu ya, absen ya. Terima kasih ya guys semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah kasih aku gift juga. Makasih yang udah meluangkan waktu tidurnya untuk nonton aku, walaupun obrolannya emang agak kurang penting ya, tapi semoga kalian terhibur. Oke, aku mau absen. Terima kasih Kak Purwanto, terima kasih Kak Rans, terima kasih Kak Syahrul, terima kasih Kak Malki, terima kasih Kak Fakih, terima kasih Kak Al Haris, terima kasih Kak Kriza, terima kasih Kak Visean, terima kasih Kak Gilar, terima kasih Kak Isa, terima kasih Cepio 2, terima kasih Kak Iputu Agus Kevin Saputra, terima kasih Kak World Championi, Shine Fioni, terima kasih Kak Bet, terima kasih Kak Bima, terima kasih Kak Alif, terima kasih Kak Haidar, terima kasih Kak Andre, terima kasih Kak Aina, terima kasih Kak Akmal, terima kasih Kak Beruk, terima kasih Kak Ruwin, terima kasih Kak Domlika, terima kasih Kak Es Batu Cair yang lagi ultah, happy birthday, terima kasih Kak Zakia, terima kasih Kak Rian, nomor 3 Kak Rian, terima kasih. Nomor 2 Kak Rastra, keren banget sih, terima kasih ya. Dan nomor 1 ada Kak Sakti Naufal, selamat sudah menjadi nomor 1 pada IDN Live 20 pada malam hari ini. Semoga bisa beristirahat dengan nyaman semuanya ya. Selamat tidur ya, semoga selalu sehat selalu. Kita bertemu lagi di next live. Oke, saya Fiori pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye, selamat bobo.